grace alone, hanya anugerah semata, lalu apakah itu berarti bahwa anugerah itu mengizinkan kita untuk boleh hidup sembarangan? Karena toh pasti nanti kalau you mati pasti akan masuk surga. Nah saudara-saudara, kenapa ada pertanyaan begitu? Pertanyaan begitu bukan karena kita salah mendefinisikan anugerah berdasarkan keseluruhan data Alkitab, tota scriptura, tapi karena kita kurang lengkap mendefinisikan apa itu anugerah menurut Alkitab. Kalau hari ini saya tanya lagi, apa itu anugerah? Saya yakin mayoritas di antara saudara akan menjawab, anugerah adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan yang kita tidak layak terima, diberikan kepada kita. Itu adalah definisi klasik mengenai anugerah yang diterima dan yang diimani dan yang dimengerti oleh mayoritas orang Kristen di seluruh dunia. Dan definisi itu tidak salah, tapi tidak lengkap. Definisi itu punya beberapa dasar biblikal, misalnya Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi Theodoro, pemberian Allah. Atau Roma 5 ayat 15, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkan atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi betul, anugerah adalah pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang tidak layak menerima anugerah itu. Tetapi Alkitab bukan hanya ngomong begitu tentang anugerah. Saudara jangan lupa 2 Korintus 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Atau 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah kalau saudara baca 2 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 15, kasih karunia, anugerah Allah dibicarakan sebagai satu kekuatan yang mentransformasi kehidupan orang. Jadi kalau you sekadar mendefinisikan anugerah sebagai pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak terima itu, maka apa yang dilakukan anugerah itu terhadap hidupmu? Nothing. Maka definisi tentang anugerah itu harus tercakup di dalamnya kuasa yang mentransformasi orang yang menerima anugerah itu. Dan kalau you definisikan demikian, maka tidak akan ada lagi pertanyaan, kalau you diselamatkan by grace alone, maka you boleh hidup sembarang. Pertanyaan itu menjadi hilang dengan sendiri. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab 2/3 khususnya di dalam perjanjian baru, 2/3 data mengenai anugerah itu ada di dalam surat-surat Paulus. Itu Paulus disebut sebagai the apostle of grace, rasul kasih karunia, rasul anugerah. Tetapi sebenarnya di dalam seluruh perjanjian baru ada satu bagian, bukan di dalam surat-surat Paulus, tetapi di dalam surat Yakobus ada satu bagian, khususnya 2 ayat di pasal 1, Yakobus pasal 1 ayat 17-18, yang memberikan kepada kita satu definisi yang komplit, menggambarkan tentang anugerah Allah itu apa. Dan hari ini saya akan ajak kita untuk membaca 2 ayat itu. 1 Yakobus pasal 1 ayat 17 dan ayat 18.
yang bicara tentang gift, tentang anugerah, tentang pemberian. Yakobus pasal 1 ayat 17 dan ayat yang ke-18. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena bertukaran. Atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun 20-an terbit satu buklet, satu buku yang sangat kecil, ditulis oleh seorang sosiolog sekaligus seorang antropolog asal Finlandia, namanya Marcel Mauss. Di dalam buklet itu dia mempublikasikan hasil riset mengenai bagaimana masyarakat kuno itu bertahan, survive untuk hidup di dalam dunia ini. Dan dia menuangkan satu poin penting di dalam buklet itu, bahwa masyarakat itu bisa survive, bisa bertahan karena mereka menerapkan apa yang disebut dengan prinsip exchange, prinsip pertukaran yang resiprokal. Sederhananya begini, kalau kamu kasih saya senyum adalah natural, untuk saya akan terdorong untuk membalas senyuman itu. Kalau you lakukan kebaikan bagi saya adalah natural, untuk saya berpikir, oke, nanti kalau kamu susah saya akan bantu kamu. Ada satu prinsip pertukaran kebaikan, ada satu prinsip pertukaran yang resiprokal yang membuat masyarakat itu bertahan, dan secara logis itu tampaknya benar. Jadi kalau kita hidup dalam satu komunitas, yang satunya lakukan kebaikan terus, tapi yang satunya tidak tahu terima kasih, lama-kelamaan akan berkelahi, kemudian akan bubar. Komunitas itu tidak akan bertahan kalau orang tidak menerapkan prinsip resiprokal, prinsip pertukaran yang resiprokal. Dan menurut Mauss, sebenarnya di dalam segala hal prinsip itu berlaku. Bahkan kalau saudara studi teologi, saudara akan menemukan bahwa ketika orang bicara tentang anugerah Tuhan pun, sebenarnya somehow orang memikirkan mengenai anugerah itu dalam kategori resiprokal. Misalnya begini, saudara diselamatkan atas dasar anugerah semata, bukan karena saudara lakukan berbuat, bukan? Pertanyaan, kenapa saudara harus ada di gereja? Kenapa saudara harus berdoa? Kenapa saudara harus berbuat baik? Kenapa saudara harus hidup tanda kutip sebagai orang Kristen di luar sana? Biasanya kalau saudara tanya itu kepada jemaat, mereka akan jawab sebagai ucapan syukur atas anugerah yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Anugerah keselamatan itu kita terima secara cuma-cuma, kemudian kita bersyukur dengan cara hidup sebagai orang Kristen. Pertanyaan, waktu you hidup sebagai orang Kristen, apa yang ada di dalam pikiranmu? Exchange, resiprokal. Jadi waktu kita bicara tentang keselamatan itu adalah anugerah, kita cenderung tergoda untuk berpikir tentang anugerah itu dalam kategori resiprokal, seperti hasil riset dari Marcel Mauss. Dan justru ketika kita berpikir demikian, kita sedang menjauhkan diri dari prinsip Alkitab, karena ketika kita berpikir tentang prinsip resiprokal, itu bukan lagi anugerah, itu transaksi, itu bisnis, itu barter. You kasih saya sesuatu, saya balas dengan sesuatu yang lain. Tuhan kasih saya anugerah keselamatan, lalu saya balas itu dengan
datang ke gereja, berdoa, lakukan perbuatan baik, menolong orang lain, dan lain sebagainya. Itu bisnis, itu transaksi, itu barter, itu bukan anugerah yang diajarkan oleh Alkitab. Tetapi justru itulah yang banyak kali muncul di dalam pikiran orang-orang Kristen ketika bicara tentang anugerah. Jadi kata yang paling sering digunakan di dalam kekristenan, anugerah, justru merupakan kata yang paling sering dan paling cenderung disalah mengerti, dibelokkan artinya menjadi bisnis, menjadi transaksi, menjadi barter. Nah, saya tidak katakan bahwa prinsip exchange, pertukaran yang resiprokal itu sepenuhnya salah. Dalam konteks yang tepat, itu bisa diterapkan. Tetapi akan menjadi penghujatan terhadap Tuhan kalau kita pakai prinsip itu untuk mengerti tentang anugerah Tuhan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab justru itu disebut anugerah karena kita tidak bisa lakukan apapun untuk membalas itu. Dan kegagalan prinsip resiprokal, pertukaran yang mutual, yang resiprokal, timbal balik, dua arah. Kegagalan dari prinsip yang dikemukakan oleh Maus kemudian diaplikasikan oleh banyak teolog untuk bicara tentang teologi keselamatan, anugerah keselamatan. Kegagalannya sebenarnya terletak pada kegagalan untuk mengerti tentang apa yang saya sebut sebagai trilogi gift. Saudara, di dalam sebuah pemberian setidaknya ada 3 unsur yang terlibat di dalam. Pertama, unsur yang pertama di dalam sebuah pemberian adalah pemberi. Harus ada pemberi, baru ada pemberian. Kemudian unsur yang kedua adalah penerima. Kalau tidak ada penerima, maka tidak ada pemberi. Dan di antara pemberi dan penerima ada pemberian. Nah, kenapa di dalam satu masyarakat, termasuk di dalam satu komunitas iman, pemberian itu seringkali menjadi masalah, bahkan menjadi jebakan yang menyakitkan dan bahkan mematikan. Kenapa itu bisa jadi masalah? Jawabannya ada satu. Karena baik pemberi, baik penerima, termasuk pemberian, sama-sama tidak sempurna. Pemberi yang tidak sempurna memberikan pemberian yang tidak sempurna kepada penerima yang tidak sempurna, memang akan menjadi masalah, memang akan menjadi jebakan. Dan itulah sebab kita tidak dapat bicara tentang pemberian yang sempurna di bawah matahari. Dan itulah sebabnya juga Yakobus pasal 1 ayat 17 dan ayat 18 menjadi sangat penting untuk kita ingat ketika kita bicara tentang anugerah, kasih karunia, pemberian yang sangat sempurna dari Tuhan kepada kita. Dan dari teks itu saya ingin menegaskan beberapa hal penting. Pertama, kata-kata Yakobus di dalam ayat 17 bagian awal mengasumsikan bahwa pemberian yang baik dan yang sempurna itu ada. Itu bukan utopia. Nah, saudara-saudara yang sering dibohongi orang karena saudara berhati baik, kemudian orang memanfaatkan itu. Kemudian atau saudara yang bitter, yang pahit terhadap hidup ini, karena saudara mengalami banyak pengalaman yang tidak enak. Saudara cenderung berpikir bahwa semua pemberian itu ada motivasi tidak baik. Tidak ada pemberian yang benar-benar baik. Di dalam politik itu orang biasa bilang tidak ada makan siang gratis. Semua ajakan makan siang selalu ada sesuatu di belakang itu.
Tetapi dari teks ini, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pemberian yang baik, dan bukan hanya baik, tapi juga sempurna, itu ada. Itu bukan hayalan, itu bukan utopia, itu bukan hanya ada di dalam angan-angan, tetapi benar-benar ada. Pemberian yang baik dan sempurna itu eksis. Period. Dan sebenarnya bukan tidak pernah ada bukti mengenai pemberian yang baik dan yang sempurna itu. Di dalam sejarah penebusan, redemptive history, Tuhan pernah membuktikan kepada dunia ini bahwa pemberian yang baik dan yang sempurna itu pernah bukan hanya secara logis itu harus ada, maka ada di dalam ide dan di dalam gagasan, tetapi pernah terbukti di dalam sejarah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pemberian yang baik dan pemberian yang sempurna itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan itu pernah dibuktikan Tuhan di dalam sejarah penebusan. Dia lahir sebagai manusia yang hari ini kelahirannya kita rayakan dan yang kita sebut sebagai hari Natal. Allah yang sempurna memberikan dirinya sendiri sebagai pemberian yang baik dan yang sempurna. Dan itulah sebabnya pemberian yang baik, pemberian yang sempurna, yaitu diri Allah sendiri itu tidak akan pernah menjadi jebakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakobus bukan hanya mengatakan bahwa pemberian yang sempurna dan yang baik itu ada, tetapi Yakobus mengingatkan kita bahwa pemberian yang baik dan yang sempurna itu asalnya tidak berasal dari bawah matahari, tapi tanda kutip dari atas matahari. Kalau saudara baca di dalam teks itu dikatakan pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, kalau saudara mau mencari pemberian yang baik, pemberian yang sempurna, dan yang tidak ada catatan, lalu mata saudara tujukan kepada orang-orang yang ada di sekitar saudara, saudara akan berakhir dengan kekecewaan. Saudara akan berakhir dengan kepahitan, mungkin. Saudara akan berakhir dengan sakit hati. Saudara akan berakhir dengan banyak hal yang mengecewakan saudara. Sebab memang semua orang yang ada di sekitar saudara, termasuk orang-orang terdekat saudara, tidak pernah dirancang Tuhan untuk menjadi pemberian yang baik dan yang sempurna. Tidak pernah. Pemberian yang baik dan pemberian yang sempurna itu datangnya dari atas. Sumbernya adalah Allah sendiri. Datangnya dari Bapa segala terang. Nah, memang di dalam bahasa Yunani-nya ayat 17 itu agak ambigu. Karena bisa menimbulkan dua kemungkinan pengertian. Yang pertama, kemungkinan yang pertama bisa diterjemahkan setiap pemberian itu baik, tetapi anugerah yang sempurna itu asalnya dari atas. Jadi kalau kita ikuti kemungkinan itu, Yakobus mengkontraskan atau membandingkan pemberian itu, pemberian yang baik dengan anugerah yang sempurna. Ada pemberian yang baik yang saudara bisa dapatkan dari siapa saja, tetapi anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, Yakobus itu bukan membuat perbandingan kontras antara pemberian yang baik dengan anugerah yang sempurna seperti kemungkinan yang pertama. Tetapi Yakobus menggunakan gaya pengungkapan yang disebut paralelisme. Jadi pemberian yang baik
paralel dengan anugerah yang sempurna dan sumbernya satu, Bapa segala terang dari atas. Itu kemungkinan yang kedua. Nah, menurut saya jauh lebih tepat kita mengerti klausa itu dalam pengertian yang terakhir tadi. Pemberian yang baik paralel dengan anugerah yang sempurna dan itu sumbernya hanya satu, Bapa segala terang. Dengan kata lain, yang Yakobus bilang adalah pemberian yang benar-benar baik itu haruslah pemberian yang sempurna, dan karena itu adalah anugerah, dan karena itu berasal dari Bapa segala terang, maka anugerah itu sempurna karena Bapa segala terang itu adalah Bapa yang sempurna. Jadi hal kedua yang kita pelajari dari Yakobus mengenai pemberian, mengenai anugerah adalah bahwa pemberian anugerah yang sempurna, yang baik, yang tidak ada cacatnya itu sumbernya hanya satu, Allah sendiri. Yang ketiga, karena pemberian itu baik dan karena pemberian itu sempurna dan karena sumbernya dari Allah sendiri, maka pemberian yang sempurna itu tidak berubah. Tidak pernah bisa menjadi jebakan. Saudara-saudara, kenapa pemberian itu bisa menjadi sesuatu yang menyakitkan di kemudian hari? Karena pemberinya berubah, penerimanya berubah, termasuk pemberian itu sendiri berubah. Jadi harus ada kualitas tidak berubah pada pemberian yang sempurna itu, supaya tidak awalnya baik kemudian belakangan jadi tidak baik. Pemberian yang sempurna itu tidak berubah. Karena tidak berubah maka disebut pemberian yang sempurna. Dan kenapa disebut pemberian yang sempurna? Karena asalnya dari Bapa segala terang, dan Bapa segala terang itu adalah pribadi yang tidak berubah. Karakternya bisa dipercaya, kredibilitasnya bisa disandari. Dia tidak hari ini ngomong A, besok jadi Z. Pelin-pelan. Karena Allah adalah Allah yang tidak berubah. Bukan hanya di dalam naturnya, tapi juga di dalam karakter dan di dalam sifatnya dan di dalam integritasnya yang sempurna itu. Maka pemberiannya pun adalah pemberian yang tidak berubah. Dan karena tidak berubah, maka tidak akan pernah bisa menjadi jahat ketika diterima oleh si penerima. Yang terakhir, dari Yakobus pasal 1 ayat 17 dan 18. Yakobus bukan hanya bicara tentang pemberian itu yang sempurna itu ada, satu-satunya sumbernya itu adalah Allah sendiri dan tidak mengalami perubahan, dan karena itu tidak akan pernah bisa menyakiti saudara. Tapi Yakobus juga bicara tentang satu aspek penting yang tadi saya kemukakan mengenai definisi anugerah. Pemberian yang sempurna itu memiliki kuasa dan dampak transformatif. Saudara-saudara, kalau pemberian itu adalah sesuatu yang statis, semisal uang, dia bisa mengubah si penerima itu makin lama menjadi orang yang memiliki mentalitas begal. Karena keenakan dikasih, lama-kelamaan dia minta terus. Kenapa? Karena pemberian itu tidak punya kuasa transformatif untuk mengubah si penerima. Pemberian yang ini, kenapa disebut sempurna? Karena bukan hanya berasal dari Bapa segala terang yang tidak berubah, yang karakternya bisa disandari dan integritasnya terpercaya, tapi pemberian itu sendiri punya kuasa untuk mentransformasi kita. Saudara baca di dalam ayat yang ke-18, atas kehendaknya sendiri dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Saudara-saudara, kalau saudara ketemu firman kebenaran di dalam perjanjian baru, itu tidak lain berarti the gospel, Injil.
yang menjadikan kita oleh Injil supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Dengan kata lain, pemberian yang sempurna ini mengubah status kita dari musuhnya Tuhan yang harus dibinasakan karena dosa dan pelanggaran kita, menjadi anak-anak Tuhan. Pemberian yang sempurna itu mentransformasi status kita dari pihak yang harus dihakimi dan yang terhukum menjadi anak, menjadi keluarganya Tuhan, menjadi the sons and the daughters of the living God. Nah, saudara kasih tahu saya, pemberian macam apa di dalam dunia ini yang bisa mentransformasi status saudara menjadi sedemikian istimewa di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya salah satu pesan paling fundamental di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus adalah tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, karena pemberian yang sempurna itu tidak lain adalah Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau orang bukan hanya mau diselamatkan tapi mau ditransformasi kehidupannya, dia harus di dalam hidupnya ada Tuhan Yesus Kristus. Harus. Dan itulah sebabnya anugerah yang ini adalah anugerah yang bukan hanya diberikan secara cuma-cuma kepada kita yang tidak layak menerima itu, tetapi begitu anugerah itu ada di dalam kehidupanmu, maka anugerah itu mentransformasi hidupmu, bukan hanya mentransformasi statusmu dari orang berdosa menjadi orang kudus, tetapi memberimu kuasa untuk hidup sebagai anak-anak terang. Spurgeon, the Prince of Preachers, pernah berkata begini, kalau teologimu tidak mengubah hidupmu, maka teologimu pasti salah. Kalau anugerah itu tidak pernah mengubah hidupmu, maka yang kamu klaim sebagai anugerah itu bukan anugerah sama sekali. Sebab tidak ada anugerah yang tidak punya kuasa transformatif. Tidak ada anugerah keselamatan yang diberikan kepada seseorang, kemudian orang itu menjadi semakin jahat, menjadi semakin buruk, menjadi semakin menginginkan dosa, menjadi semakin ingin hidup najis di hadapan Tuhan. Tidak pernah ada anugerah yang demikian di dalam seluruh Alkitab saya. Kalau ada di dalam Alkitab saudara, silakan kasih tahu saya di ayat mana, di bagian mana. Halaman demi halaman, baris demi baris, paragraf demi paragraf, ayat demi ayat di dalam Alkitab, perjanjian lama sampai perjanjian baru, tota scriptura, seluruh ajaran Alkitab mengajarkan bahwa anugerah itu memang diterima secara cuma-cuma dan kita tidak layak terima itu. Tetapi anugerah itu sendiri bukan satu pemberian yang statis, tapi satu pemberian yang punya kuasa dan dampak transformatif bagi kehidupan saudara dan kehidupan saya. Nah, pertanyaan saya mengakhiri renungan firman Tuhan ini adalah, ini Natal keberapa dalam kehidupan saudara? Ini Natal keberapa dalam kehidupan saudara? Saya tidak tahu. Tapi saya mungkin Natal ke-41. Atau setidaknya Natal ke-40. Saya tanggal 17 kemarin baru ulang tahun yang ke-41. Jadi Natal ke-40 karena saya lahir dari keluarga Kristen. Jadi tahun pertama itu saya sudah rayakan Natal. Saya tidak tahu saudara sudah rayakan Natal keberapa tahun ini. Pak Rusti mungkin lebih banyak lagi. Saya bertobatnya waktu Ramadan. Oke. Tapi pertanyaan yang paling penting itu bukan itu. Bukan Natal keberapa sekarang yang saudara rayakan, tapi seberapa besar dampak anugerah keselamatan yang saudara terima di dalam putra Natal itu, bayi Natal itu yang telah lahir 2000 tahun yang lalu sebagai pemberian yang baik dan sempurna itu. Seberapa besar dampak dari kehadiran anugerah itu dalam hidupmu yang hari ini engkau bisa klaim sebagai buah
dari anugerah yang ada di dalam hidup? Itu pertanyaan. Sebab nanti ketika saudara di sana, saudara tidak ditanya berapa banyak kali saudara rayakan Natal. Tapi yang saudara harus bertanggung jawabkan adalah berapa banyak buah dari anugerah yang harus saudara perlihatkan. Tetapi karena kemalasan, tetapi karena ketegar-tengkukan, kekerasan hati, dan kurang gesit, kurang gigih melawan dosa, saudara akhirnya kurang berbuah dari yang seharusnya saudara hasilkan di dalam kehidupan saudara. Saudara, perayaan Natal tahun 2020 mungkin akan menjadi perayaan Natal terakhir bagi saya, bagi saudara. Kita tidak tahu, mungkin. Tapi pemberian yang sempurna itu, bayi Natal itu, putra Natal itu, adalah pemberian yang bukan hanya baik, bukan hanya sempurna, tapi tidak berubah. Maka hari ini, di dalam perayaan Natal ini, meneguhkan kembali iman kita, bahwa kita pasti akan ada bersama-sama dengan Tuhan, kalaupun ini adalah Natal terakhir bagi saya dan bagi saudara sekalian. Nah, saya berharap tahun depan kita masih rayakan Natal lagi, jangan salah. Saya tidak bilang bahwa ini kita sedang mengucapkan perpisahan, saudara. Tapi maksud saya adalah bahwa anugerah keselamatan yang telah kita terima secara cuma-cuma di dalam Tuhan Yesus Kristus itu telah memastikan bukan hanya status kita, tetapi juga memastikan satu transformasi di dalam kehidupan kita. Maka hendaknya mereka yang hidup di sekitar kita melihat buah dari transformasi yang dikerjakan oleh anugerah itu di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya. Amin.